Halo anak-anakku sayang, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, masih tetap semangat untuk belajar dan selalu sehat. Hari ini Bunda akan mengajak kalian untuk mendengarkan cerita tentang sumber kehidupan. Nah, nanti kalian akan mendengarkan cerita Bunda dan kita akan juga belajar dan berkegiatan main yang seru. Siap anak-anak? Oke, ini kegiatan kita nanti. Dalam bercerita nanti, anak-anak akan ada kegiatan main yang bisa dilakukan, yaitu nanti anak-anak akan mendengarkan cerita tentang sumber kehidupan. Anak-anak akan kembali menceritakan cerita yang sudah didengarkan dari Bunda. Lalu anak-anak praktek langsung membuat jembatan air. Dan jangan lupa anak-anak juga harus merapikan alat-alat yang sudah dipakai untuk praktek tadi. Lalu anak-anak praktek langsung menyirami tanaman dan menyanyikan lagu sumber kehidupan. Pada suatu hari, Bunda Ayu mengajak anak-anak untuk melihat lingkungan sekitar. Mereka semuanya dengan gembira mengikuti Bunda Ayu melihat kolam ikan. Nah, di sana Bunda Ayu memperlihatkan kolam ikan. Anak-anak diminta untuk memperhatikan dengan seksama apa yang ada di kolam ikan itu. Setelah memasukkan ikan ke dalam kolam lagi, lalu Bunda Ayu mengajak anak-anak berjalan lagi di taman bunga di depan sekolah. Nah, anak-anak disuruh memperhatikan apa yang terjadi di taman bunga. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan di taman bunga ini bagaimana bunga-bunganya. Indah sekali Bunda Ayu. Iya ya, semuanya tumbuh subur. Indah sekali, bunganya bermekaran. Saut Dina. Dan semua melihat dengan sangat antusias. Bahkan mereka juga sangat ingin memetik bunga itu. Tapi Bunda Ayu mengingatkan bahwa bunga tidak untuk dipetik, tapi untuk dinikmati keindahannya. Setelah dari taman depan, Bunda Ayu lalu mengajak anak-anak berkeliling. Kali ini Bunda Ayu mengajak anak-anak untuk menuju ke kebun belakang. Bunda Ayu ingin menunjukkan ke mereka tentang tanaman yang ada di kebun belakang. Oh, apa yang terjadi? Tiba-tiba Ardi berteriak dengan keras, "Aduh, tanamannya mati semua. Tanamannya kering." Arsi juga menimpali. "Iya ya, kenapa tanamannya tidak sesubur yang di depan? Bunda Ayu, tanamannya mati. Tanamannya kering. Kenapa Bunda Ayu?" Baik anak-anak, nanti Bunda Ayu akan ceritakan, Bunda Ayu akan jelaskan kenapa bunga-bunganya yang ada di kebun belakang semuanya kering dan layu. Juga kenapa tadi ikan yang di luar kolam begitu lemah dan begitu sangat kasihan karena kehausan. Sekarang kita masuk kelas dulu ya. Sesampainya di dalam kelas, Bunda Ayu mengajak anak-anak melihat gambar. Ada seorang anak yang sangat kehausan. Dia sangat ingin minum. Nah, coba kalian perhatikan apa yang dilakukan ketika kita kehausan. Baik anak-anak, sekarang Bunda Ayu akan menceritakan bagaimana air bisa menjadi sumber kehidupan kita. Tadi kita sudah melihat ada ikan di luar kolam yang begitu lemah dan begitu haus karena dia kekurangan air. Juga kita sudah melihat
kebun belakang ada tanaman yang kering dan layu karena kekurangan air. Jadi, air adalah sumber kehidupan, baik itu untuk manusia, untuk tanaman, juga untuk binatang. Kalau kita kehausan, kita kurang air, kita juga akan merasa sakit. Nah, sekarang kalian tahu kan bahwa air adalah sumber kehidupan. Lalu gunanya air untuk apa? Bisa untuk minum, bisa untuk mandi, untuk masak, untuk menyirami tanaman, untuk mencuci, untuk mengepel, untuk wudhu, juga bisa untuk mengairi sawah, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, setelah Bunda Ayu menerangkan tentang gunanya air bagi kehidupan, sekarang siapa yang mau bertanya? Saya, Bu Guru. Ya, Mbak Arsi. Air itu juga untuk ngisi akuarium. Di rumahku kan ada akuarium, ada ikannya Bunda Ayu. Supaya ikannya tidak mati, aku isi air. Benar nggak Bunda Ayu? Iya, pinter sekali Mbak Arsi. Mari kita beri tepuk tangan untuk Mbak Arsi. Oke, anak hebat. Tadi kalian sudah mengenal bahwa air adalah sumber kehidupan. Gunanya air banyak sekali. Tapi ternyata air juga sangat berbahaya. Coba siapa yang tahu bahaya air? Mas Ardi? Banjir ya Bu Ayu. Karena rumahku kemarin kebanjiran Bu Ayu. Iya, hebat Mas Ardi. Siapa lagi yang tahu? Apa ya? Apa ya? Tidak tahu, tidak tahu. Baik, sekarang Bunda Ayu akan tunjukkan kepada kalian gambar bahaya air. Baik anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar tentang gunanya air, sekarang kita akan belajar tentang bahaya air. Nah, ternyata air itu juga bahaya apabila berlebih. Nah, tadi sudah dikatakan sama Mas Ardi, salah satunya adalah bisa menimbulkan banjir. Iya, banjir sangat berbahaya, baik itu untuk manusia, untuk tanaman, juga untuk binatang. Karena banyak tanaman yang tumbang, banyak binatang yang hanyut, dan rumah-rumah roboh. Akhirnya kita tidak bisa pergi kemana-mana. Lalu longsor adalah tanah yang bergerak ketika hujan. Karena tanah tidak ada yang melindungi, banyak pohon-pohon yang ditebang, akhirnya bergerak dan jatuh. Lalu ada rumah yang ada di situ ikut roboh. Dan juga bisa polusi air, yaitu pencemaran air. Coba perhatikan gambar Bunda. Airnya karena banyak sampahnya, akhirnya jadi kotor. Padahal air kan untuk diminum, untuk mandi, untuk masak. Kalau airnya kotor, lalu bagaimana akibatnya? Ketika kita mandi jadi gatal. Ketika kita minum jadi batuk karena banyak kumannya. Nah, makanya kita harus menjaga air supaya tidak berbahaya. Tapi air jadi sahabat kita. Bagaimana ya caranya? Ini dia cara kita menjaga kelestarian dan kebersihan air. Yaitu satu, kita harus hemat air. Matikan keran apabila sudah tidak terpakai. Isi bak mandi secukupnya dan jangan main-main air. Jangan buang-buang air. Lalu kedua, membuang sampah pada tempatnya. Sampah tidak boleh dibuang di sungai atau di laut karena akan mencemari air yang ada di sungai dan di laut. Lalu yang ketiga, kita harus menanam pohon, menanam bunga, menanam tanaman lainnya. Gunanya untuk apa? Supaya pohon yang ada di sekitar kita bisa menahan air supaya air tidak membuat tanah bergerak. Jadi ada yang menahan. Dan yang terakhir,
menjaga kebersihan lingkungan, baik di sekolah ataupun di rumah. Jadi ketika lingkungan kita kotor, disapu, lalu sampahnya dibuang di tempat sampah. Karena kalau kita tidak jaga lingkungan, sampah yang ada di sekitar kita ketika hujan akhirnya hanyut, masuk ke dalam sungai, masuk ke dalam laut, akhirnya mengotori laut. Nah, itu tadi anak-anak cerita Bunda tentang air sebagai sumber kehidupan. Nah, sekarang Bunda mau bertanya kepada kalian. Coba kalian duduk manis, dengarkan apa pertanyaan Bunda, nanti dijawab ya. Siapa yang tahu kenapa tanaman yang di kebun belakang tadi menjadi kering? Terus yang kedua, coba sebutkan gunanya air. Dan yang ketiga, bagaimana cara menjaga kelestarian dan kebersihan air. Bunda tunggu ya jawaban kalian. Baik anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar tentang bahaya dan gunanya air, sekarang kita akan belajar tentang sifat air, yaitu air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air juga bisa meresap di benda-benda yang mempunyai rongga. Nah, kali ini kita akan membuat jembatan air dengan menggunakan bahan dan alat 1 gelas, tisu, air, dan pewarna. Nah, kita akan membuktikan bahwa air akan meresap di tisu, lalu akan pindah dari gelas yang satu ke gelas berikutnya. Yuk, kita mulai belajar membuat jembatan air. Eksperimen membuat jembatan air. Bahannya gelas bening, air, berwarna makanan, tisu, sendok, berwarna merah, berwarna kuning, berwarna hijau. Mulai. Terus dikasih berwarna. Kuning. Terus hijau. Terus dikasih tisu. Kita tunggu. Airnya naik permukaan tisu. Kita lihat teman-teman apa yang terjadi. Kita tunggu ya. Setelah ditunggu berapa lama, airnya bercampur. Hijau tua bercampur dengan kuning menjadi hijau muda. Kuning bercampur dengan merah menjadi oranye. Selesai. Yes. Anak hebat, tadi kita sudah belajar tentang gunanya air, bahaya air, dan sifat air. Nah, siapa yang tahu air apa? Sebagai sumber kehidupan. Selain air, sumber kehidupan manusia ada api dan udara.
Jadi sumber kehidupan itu air, udara, dan api. Semua diciptakan Tuhan untuk kita, untuk kehidupan makhluknya. Nah, kalian dengarkan lagu sumber kehidupan, nanti ganti kalian yang menyanyi. Air, udara, api, sumber kehidupan. Air untuk minum, udara untuk bernapas, api untuk memasak, semuanya berguna. Ayo kita jaga bersama ciptaan Tuhan. Air, udara, api, sumber kehidupan. Air untuk minum, udara untuk bernapas, api untuk memasak, semuanya berguna. Ayo kita jaga bersama ciptaan Tuhan. Baik anak-anak, itu tadi kegiatan main seru kita di tema sumber kehidupan. Nah, setelah Bunda bercerita, anak-anak mendengarkan cerita Bunda ya. Lalu kita bermain sains sederhana, lalu kita juga menyanyi lagu sumber kehidupan. Dan jangan lupa setelah bermain sains, anak-anak harus mandiri. Merapikan sendiri alat-alat yang dipakai praktek untuk sains membuat jembatan air. Oke? Sekarang Bunda tunggu video dan foto kalian ketika belajar, baik bersama mama, papa, atau kakak. Dan selalu semangat belajar. Dan salam sehat dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.